guys, jadi aku lagi di kampus 4 nih. Tuh. Nah, di sini aku ngelihat ada mahasiswanya yang lagi ngumpul-ngumpul. Kita samperin yuk. Nah, aku udah bareng mahasiswanya nih guys. Kita tanya-tanya dulu nggak sih? Guys, halo guys. Lagi pada ngapain nih? Jadi kita lagi ngebahas studi kasus di Lampung Selatan. Oh, Nah, itu wow. soal kehilangan hasil panen jagung. Nah, dia itu hasil dari pasca panen sama panennya itu hilang. Menarik banget nih. Boleh nggak aku tanya-tanya? Boleh banget. Nah, sebelum tanya-tanya, kenalin dulu nih, nama aku Virial. Nama aku Fredrika atau Erika. Nah, jadi gimana sih latar belakang dari study case ini? Jadi latar belakangnya itu di sini tuh study case-nya dia meneliti dua petani, satu petani pipilan kering, yang satu lagi petani pipilan basah. Nah, yang lebih berhasil di sini tuh petani pipilan yang kering karena hasil panennya lebih nggak rentan berjamur dibanding yang basah. Jadi menurut aku di sini permasalahannya adalah cara penyimpanan petani lokal aja sih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Halo, kenalin dulu dong, nama kamu siapa? Nama aku Moza. Oke, nah, jadi permasalahan inti dari study case yang udah dijelasin tadi gimana sih? Kalau masalahnya ada tiga. Yang pertama, pemanenan tidak tepat waktu. Yang kedua, ada pemimpilan. Dan yang ketiga, ada penyimpanan yang kurang baik. Untuk pemanenan yang tidak tepat waktu pemanenan itu dapat menentukan mutu biji jagung. Kalau pemanenan yang terlalu awal dapat menyebabkan kualitas dan daya simpan biji jagung itu rendah. Sementara itu, pemanenan yang terlambat dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan rentan terhadap penyakit atau hama. Ini dapat menyebabkan jagung tidak terserap oleh industri karena tidak memenuhi standar mutu. Untuk masalah yang kedua ada pemimpilan. Pemimpilan adalah salah satu aktivitas pasca panen jagung yang tergolong kritis karena dapat menyebabkan kerusakan biji hingga 4%. Pemimpilan dengan alat modern di saat kadar air yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan biji dari 18 hingga 21%. Makin tinggi kadar air yang dipipil, maka makin tinggi juga persentase butir pecah dan kadar kotoran. Selain itu, kalau pemimpilan yang dengan menggunakan alat sederhana, itu juga dapat menyebabkan banyak butir biji yang pecah. Ini dapat mengakibatkan kualitas dan harga jual jagung menurun. Untuk masalah yang ketiga, itu penyimpanan kurang baik. Fasilitas penyimpanan sangatlah penting, terutama di daerah yang jauh dari industri pakan dan pangan. Jika ruang penyimpanan tidak terkontrol, maka kelembapan udara akan meningkat dan dapat menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan serangga dan jamur perusak biji. Kenaikan suhu dan uap air juga dapat mempercepat proses respirasi, sehingga ruangan makin panas dan biji cepat rusak. Nah, lanjut guys ke pertanyaan ketiga. Boleh dong perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Stefan Angelina atau biasa dipanggil Fan. Nah, gimana sih alternatif solusi dari permasalahan di study case ini? Nah, yang pertama tadi ada pemanenan tidak tepat waktu. Nah, di sini petani perlu memahami terlebih dahulu tanda-tanda fisiologis kematangan jagung, seperti daun yang sudah menguning. Yang kedua, bisa menggunakan cone harvester, yang dimana ini alat panen mekanis yang digunakan untuk agar proses pemanenan lebih cepat dan juga efisien. Yang kedua, ada dari pemimpilan. Nah, di pemimpilan ini sebaiknya dilakukan saat radar air 15-20% agar mengurangi resiko kerusakan biji dan juga butir pecah. Yang kedua, bisa menggunakan alat pemipil modern seperti ramapil ataupun senapil. Ramapil ini alat yang digunakan secara manual oleh tenaga manusia menggunakan tangan. Alat ini juga bisa mudah dipindahkan, jadi cocok untuk petani kecil. Nah, kalau senapil ini alat yang digerakkan dengan mesin dan cocok untuk skala besar karena lebih efisien. Nah, di sini yang ketiga ada penyimpanan kurang baik. Di penyimpanan jagung ini harus dilakukan di tempat yang kering dan juga berventilasi untuk menjaga kelembapannya. Bisa menggunakan palet ataupun alas kayu agar karung tidak langsung bersentuhan dengan lantai untuk menghindari penyerapan kelembapan.
Yang ketiga, bisa melakukan fumigasi alami menggunakan asap dari bahan organik tertentu atau pestisida yang aman untuk menghindari pemupukan hama. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Boleh dong, Kam, perkenalan dulu. Nah, halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Nijar. Oke, ada nggak sih data atau fakta-fakta mengenai study case yang barusan kita bahas? Pastinya ada dong, kita ngambil studi case ini dari jurnal yang tentunya udah pasti banyak yang meneliti lah. Studi case ini banyak meneliti tentang varietas jagung yang kehilangan hasil panennya. Yang pertama ada varietas C, contohnya C5, C6, C7. Ada varietas Pionir, Pionir 10, 11, 12, 13, 14. Ada varietas CPI, IPB, dan Smart. Varietas C sendiri yaitu varietas komposit atau varietas yang sudah umum dibudidayakan. Selanjutnya ada varietas pionir. Varietas pionir ini adalah varietas hibrida yang kemungkinan hasil panennya itu potensinya sangat tinggi. Selanjutnya ada varietas CPI dan IPB. Kedua varietas itu adalah varietas yang dikembangkan oleh perusahaan dan institut. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada varietas Semar yang varietas komposit asal lokal. Lalu untuk pemilihan varietas sendiri ini sangat krusial karena varietas sendiri ini berkorelasi dengan hasil panennya itu sendiri. Maka pentingnya untuk memilih varietas ini sebelum memproses panen dan menanam. Varietas yang disarankan sendiri yaitu varietas pionir karena varietas tersebut sudah dijelaskan karena memiliki potensi hasil yang sangat tinggi. Oleh karena itu pemilihan varietas dan proses dari pemanenan sangat penting untuk meminimalisir kerugian dari panen itu sendiri. Oke, kita next ke last question. Boleh dong akangnya perkenalan dulu. Halo, aku Fadil. Nah, berdasarkan yang study case yang udah kita bahas tadi, dari secara keseluruhannya boleh dong disimpulin. Oke, jadi secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa kehilangan hasil panen jagung di Lampung Selatan masih menjadi masalah serius yang disebabkan kurang optimalnya penanganan panen dan pasca panen. Meskipun para petani telah memahami tahapan tersebut dan teknologi yang memadai, tapi mereka masih menggunakan kebiasaan lama yaitu berpotensi pada hasil panen. Karena minimnya penerapan teknologi, jadi banyak permasalahan yang muncul seperti ketidaksesuaian waktu hasil panen, terus ada pemimpinan biji jagung yang tidak sesuai, serta penyimpanan yang kurang baik. Oleh karena itu diperlukannya sosialisasi dan demonstrasi terhadap penanganan panen dan pasca panen sesuai kondisi. Sekian dari kelompok 4.